Shalom teman-teman, kami dari kelompok 10. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertema ketidaktaatan kepada pemerintah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Dengan saya sendiri, Ruth Turmarta Arta Raja Guguk, dengan NIM 2009 03102072. Kemudian ada Elizabeth Priscilla Sitompul, ada Pinkan Aprileni Memorika Rianto, dan Zevanya Nanda Prastiwi. Ketidaktaatan dapat diartikan sebagai kondisi tidak patuh dan tidak tunduk pada segala perintah dan aturan yang berlaku. Dan pemerintah dapat diartikan secara luas, yaitu suatu bentuk organisasi yang memiliki kebijakan tersendiri dalam pekerjaannya dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan secara garis besar ketidaktaatan kepada pemerintah adalah suatu tindakan yang tidak mau tunduk dan patuh pada aturan pemerintah yang berlaku di masyarakat. Sebagai umat Kristiani, kita harus menjadikan pernyataan-pernyataan Alkitab sebagai dasar bagi sikap kita terhadap aturan-aturan sosial politis dan pemerintahan yang ada. Terdapat ayat-ayat Alkitab terkait kita harus menaati pemerintah, yaitu terdapat di Roma 13 ayat 1 sampai 2. Nats Roma ini merupakan pedoman kita untuk taat kepada pemerintah. Pokok pikiran pada surat Paulus di jemaat Roma ini adalah walaupun orang Kristen berbeda-beda latar belakang, tetapi kita tetap satu dalam tubuh Kristus. Kita diminta untuk takluk kepada pemerintah karena presiden, raja, kaisar, dan pemimpin bangsa lainnya itu adalah wakil Allah, sedangkan pemimpin sebenarnya ialah Kristus itu sendiri. Kemudian ada di Nats Titus 3 ayat 1 dan 1 Timotius 2 ayat 2. Ia berfungsi sebagai hamba yang menyediakan dan membagikan anugerah Allah bagi kebaikan manusia agar manusia bisa hidup tentram. Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan perundang-undangan untuk menjamin kehidupan masyarakat yang lebih merata, seperti menciptakan otonomi daerah untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Namun, ini semua dapat menjadi bumerang. Sebagai contoh, dalam aparat pemerintahan dalam negara berkembang, seringkali terjadi korupsi, kolusi, bahkan nepotisme yang dilakukan oleh para birokrasi ataupun pejabat-pejabat publik yang melakukannya dengan cara merampok ataupun mencuri kekayaan-kekayaan rakyat yang telah dititipkannya kepada negaranya sendiri. Belum lagi kasus penindasan yang telah dilakukan oleh para petinggi-petinggi negara terhadap masyarakatnya sendiri. Seperti yang dilansir di dalam BBC News Indonesia yang mengatakan bahwa setidaknya ada 200 gereja yang ditolak atau disegel dalam kurun waktu 10 tahun karena regulasi pendirian rumah ibadah yang tidak direvisi. Ada saat-saat di mana orang Kristen harus taat dan ada saat-saat di mana perlu terlibat di dalam ketidaktaatan terhadap pemerintah. Memang betul Allah yang melantik pemerintah, tetapi kejahatan yang berasal dari pemerintah sesungguhnya tidak berasal dari Allah. Dalam perspektif Kristiani, acuan dari ketaatan itu adalah Allah dan hukum-hukumnya. Selama pemerintahan itu menempatkan dirinya di bawah Allah dan tidak mengambil tempat Allah, maka kita dianjurkan untuk taat ke dalam pemerintahan yang seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga pola-pola ini membentuk pernyataan bahwa pemerintah ada kalanya benar. Ketidaktaatan terhadap pemerintah muncul karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah. Hal ini akan menimbulkan pembangkangan yang terjadi di masyarakat. Mereka akan melakukan berbagai perlawanan dengan tindak kekerasan. Seperti yang kita ketahui bahwa tindak kekerasan sangat tidak dianjurkan di dalam Kristen, di mana Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Terlihat di dalam ajaran Yesus di bukit, yang saat itu siklus kekerasan di kalangan masyarakat Yahudi dipatahkan dengan pengajaran yang justru menantang para pendengarnya untuk tidak membalas dendam atas luka-luka yang mereka derita. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 38-41 yang demikian, "Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadu engkau, karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Di sini saat itu bangsa Yahudi sedang berada di bawah penjajahan Romawi, yang saat itu para prajuritnya
populer dengan tindakannya yang memaksa bangsa Yahudi yang berpapasan dengan mereka untuk memikul peralatan perang sejauh 1 mil. Dari sini Yesus mengajarkan kita untuk kita senantiasa menyebarkan kasih, kita tidak melawan terhadap pemerintahan. Berikutnya adalah beberapa contoh kisah Alkitab di mana dalam Alkitab tersebut menceritakan tentang perbuatan tidak taat kepada pemerintah. Yang pertama adalah penolakan para bidan Mesir untuk membunuh bayi-bayi Ibrani yang tidak bersalah. Nah, cerita ini ditulis dalam kitab Keluaran, pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 21. Cerita yang kedua adalah penolakan atas perintah Firaun untuk tidak menyembah Allah. Ini ada dalam kitab Keluaran 5 ayat yang pertama. Lalu cerita yang ketiga itu ada penolakan nabi-nabi yang tidak mau dibunuh oleh Isabel. Ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang keempat. Lalu ada juga cerita tentang Daniel bersama teman-temannya, di mana Daniel itu menyembah patung yang tidak baik, padahal Tuhan tidak berkehendak akan hal tersebut. Cerita ini ada dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-18. Kemudian masih ada Daniel juga, di mana Daniel ini itu berdoa kepada raja bukan kepada Allah, di mana perbuatan tersebut menentang kehendak dan perintah Allah. Dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Kemudian ada penolakan Petrus untuk berhenti mengabarkan Injil Kristus. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-18 sampai 21.